Berlatar di masa dinasti Han Barat, Kekaisaran Wu sedang gencar-gencarnya membangun sebuah koridor heksi demi memperkuat kekuasaan serta kekuatan ke wilayah barat. Akan tetapi, di balik niatan baik dari sang kaisar, kelompok pemberontak Xiongnu diam-diam menyusun sebuah rencana jahat dengan berpura-pura bersikap baik serta memprovokasi negara di wilayah barat untuk merampok utusan ataupun rombongan pedagang dari dinasti Han yang dikirimkan ke wilayah kerajaan Wusun. Di tengah kondisi genting ini, seorang utusan kekaisaran yang bernama Jiang Yu dikirim dalam misi rahasia untuk menyelidiki semua kekacauan di wilayah barat. Dan dalam hasil penyelidikannya tersebut, dia menemukan sebuah fakta kalau utusan-utusan yang dikirimkan oleh kekaisaran mati mengenaskan di salah satu wilayah gurun dekat dengan perbatasan Yumen. Curiga dengan apa yang terjadi, Jiang Yu pergi ke benteng Yumen untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam. Namun ketika sampai di pintu gerbang masuk, tak sengaja dia mendengar obrolan para pedagang Han dengan Bu An, sang kapten penjaga pasukan benteng Yumen, tentang adanya teror hantu di gurun yang telah membunuh puluhan pedagang dari negara Han. Bu An tidak percaya begitu saja dengan omongan mereka, karena baginya mereka semua hanya mengada-ngada demi bisa menetap lebih lama di dalam benteng Yumen. 休说这般鸟话来骗俺！确实有鬼，真有鬼啊，大人！ Setelah berhasil masuk ke dalam benteng, Jiang Yu mencurigai sebuah lonceng yang berada di leher seekor unta yang mirip dengan lonceng unta kerajaan yang sebelumnya dia lihat di lokasi pembantaian utusan dinasti Han. Jiang Yu lalu lantas menanyakan perihal dari mana sang pedagang mendapatkan unta-unta ini. Hingga akhirnya penyelidikan itu menuntunnya ke sebuah penginapan tempat di mana sang bandar judi cantik bohai bernama Sisi berada. 姑娘，这官家的骆驼可不是赌桌上赢的吧？ Demi mendapatkan informasi darinya, Jiang Yu ikut dalam sebuah permainan judi yang dimainkan oleh Sisi dengan mempertaruhkan sekeping emas miliknya. Namun karena Sisi memainkan perjudian dengan cara licik, membuat Jiang Yu terpaksa menggunakan cara kekerasan demi mendapatkan informasi dari dirinya. 今儿个小女子手气好，尊驾莫怪。 Belum sempat mendapatkan jawaban apapun, tiba-tiba muncullah kekacauan dari seorang misterius yang menyerang Zheng, komandan tertinggi perbatasan Yumen yang sedang melakukan pertemuan rahasia dengan seseorang di dalam penginapan tersebut. Jiang Yu dengan sigap menyelamatkan Zheng, dan Sisi dapat memanfaatkan momen tersebut untuk kabur bersama dengan kelompoknya. Melihat bertambah banyaknya pengawal yang menyelamatkan Zheng, orang tersebut lari dari sana dan setelahnya Jiang Yu menunjukkan kepada Zheng sebuah plakat rahasia yang menandakan kalau dirinya adalah seorang utusan rahasia penting dari sang kaisar dinasti Han. Berhasil kabur dari penginapan, tak sengaja Sisi berpapasan dengan Ayilu, seorang pria dari suku Wusun yang sewaktu di penginapan berhasil dia tipu banyak uang emas miliknya, dan dia pun memanfaatkan kembali keahliannya sebagai seorang penipu agar mendapatkan semua barang-barang berharga di dalam kantong milik Ayilu. Kehilangan barang berharga yang Ayilu bawa membuat pemimpinnya sangat marah karena kecerobohannya yang malah tergoda dengan pesona seorang wanita licik. Pemimpinnya masih memberikan kesempatan kepada Ayilu untuk mendapatkan barang itu kembali, jika tidak ingin lehernya bernasib sama dengan telinga miliknya. Di kediaman Zheng, Jiang Yu disambut sangat hangat oleh Zheng karena Jiang Yu merupakan utusan penting dari kekaisaran. Mereka berdua pun langsung membahas kabar isu tentang serangan misterius di gurun pasir yang mengganggu pendistribusian kain sutra milik dinasti Han yang digunakan sebagai hadiah kepada bangsa Wusun. Zhang mengatakan kalau wilayah barat itu saat ini sedang digambarkan sebagai daerah terkutuk. Akan tetapi selama dia memimpin, Zhang belum pernah menemukan bukti nyata apapun tentang rumor tersebut, meski sering mengirim pasukan pengintai. Jiang Yu lalu menunjukkan sebuah potongan tangan manusia sebagai bukti bahwa serangan itu memang ada, namun bukan disebabkan hantu atau semacamnya, melainkan oleh manusia bersenjata. Zhang yang melihat tersebut akhirnya tersadar dan sepakat melakukan penyelidikan guna mengungkapkan sebuah kasus yang meresahkan sang Kaisar Agung. 都有，别抢
Esok paginya ketika Sisi memberikan beberapa hadiah serta makanan di tempat dia menampung para anak yatim, dia dikejutkan oleh kedatangan Jiang Yu di sana yang masih menanyakan tentang di mana Sisi mendapatkan unta-unta tersebut. Dengan sangat tertekan, Sisi pun mengatakan kalau dia memang menemukan unta-unta tersebut di tengah gurun. Namun sebuah pemandangan mengerikan juga dia lihat tatkala ada orang-orang yang menyerupai hantu membabi buta menyerang orang-orang dari dinasti Han. Tapi belum sempat mereka berbincang lebih jauh, Ayilu datang bersama dengan dua bawahannya guna merebut kembali barang-barang miliknya. Sisi yang ketakutan berlindung di belakang tubuh Jiang Yu dan pertarungan di antara mereka pun terjadi. Sisi yang melihat adanya kesempatan untuk kabur segera pergi dari sana, namun Ayilu yang menyadari hal tersebut segera mengejarnya sementara dua bawahannya menahan Jiang Yu di dalam sana. Sambil berteriak, Sisi meminta bantuan kepada kedua rekanannya. Akan tetapi ilmu bela diri yang mereka miliki tidaklah sebanding dengan Ayilu, sehingga dengan mudahnya Ayilu melumpuhkan mereka berdua serta berhasil membawa Sisi ke markas rahasia kelompok pemberontak. Setelah mengalahkan anak buah Ayilu, Jiang Yu tak sengaja melihat tato misterius di leher salah satu dari mereka yang sangat terasa familiar bagi dirinya. Sisi pun terbangun dari pingsannya dan agak terkejut melihat beberapa orang disekap di dalam gua tersebut, namun dalam keadaan yang aneh. Ayilu lalu menginterogasi Sisi agar mengatakan tentang di mana dia menyembunyikan barang miliknya. Sisi terus bungkam, hingga akhirnya Wutu muncul yang membuat Sisi malah nampak seperti marah karena Wutu berhubungan dengan masa lalu Sisi yang kelam. Wutu yang melihat kalau Sisi tidak mau bekerja sama dengan dirinya, lalu memberikan Sisi semacam serangga iblis yang membuat Sisi seperti kerasukan sama seperti para tahanan yang lainnya. Jiang Yu pun kembali ke kediaman Zheng dengan membawa orang yang menyerangnya, agar dia bisa menunjukkan sebuah tato misterius di leher orang tersebut. Zheng yang melihat tato itu pun menduga kalau dia berasal dari suku Xiongnu, namun bisa juga berasal dari orang Wusun karena pakaian yang dia kenakan. Mendengar hal tersebut, setidaknya membuat Jiang Yu mengetahui kalau orang-orang Xiongnu lah di balik semua peristiwa ini. Sebab beberapa minggu yang lalu, dia juga sempat berhadapan dengan orang-orang Xiongnu yang berniat membakar cadangan sutra milik negara Han. Dan sepertinya, semua ini telah direncanakan oleh sebuah kelompok agar uputi sutra dinasti Han ke Wusun gagal sampai tujuan. Namun belum juga mereka melanjutkan obrolan ini, tiba-tiba sebuah anak panah misterius mengarah ke kepala Zheng. Sosok misterius bertopeng itu pun mengungkapkan jati dirinya. Setelah Jiang Yu mengetahui kalau teknik pedang yang Miaoyi gunakan berasal dari keluarga Li Sheng, Miaoyi mengatakan kalau tujuannya di sini adalah untuk membunuh Zheng karena fitnah kejinya di masa lalu membuat ayahnya dicap pengkhianat sehingga mati di penggal kerajaan. Penasaran dengan perkataan Miaoyi, Jiang Yu pun menunjukkan lencana kekaisaran miliknya agar Miaoyi mau mengatakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Miaoyi pun bercerita kalau kejadian tempo hari di penginapan itu bermula ketika dia melihat dengan jelas Zheng yang sedang memberikan sebuah peta rahasia kepada seorang anggota pemberontak Xiongnu. Miaoyi tidak tahu apa tujuan dari Zheng memberikan peta tersebut, namun dia bisa melihat dengan jelas kalau Zheng telah berkomplot dengan kelompok pemberontak Xiongnu. Jiang Yu awalnya sempat ragu dengan semua ucapan Miaoyi, namun setelah melihat sendiri kalau orang-orang Xiongnu bebas keluar masuk perbatasan Yumen di malam hari, membuat Jiang Yu harus membuktikan sendiri semua ucapan Miaoyi. Jiang Yu dan Miaoyi terus mengamati keberadaan Ayilu di tempat panti Sisi. Dan melihat Sisi nampak seperti tak sadarkan diri, namun anehnya dia mengikuti semua ucapan Ayilu. Dan ketika Ayilu berhasil mendapatkan kembali peta tersebut, Jiang Yu menyerobot peta itu yang ternyata peta pertahanan milik negara Han. Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua. Namun karena Jiang Yu bukanlah lawan yang seimbang untuknya, Ayilu pun mengeluarkan sebuah siulan yang membuat Sisi tiba-tiba menggila yang kemudian menyerang Jiang Yu.
西域蛊毒。 Untungnya Miaoyi berhasil menetralisir efek racun serangga dari wilayah barat, sehingga membuat Ailu tidak bisa lagi menggunakan Sisi sebagai alatnya. Esok paginya, ketika Zheng terbangun dari tidurnya, dia agak terkejut melihat keberadaan Ailu yang tengah berdiri di dalam kamar pribadinya. Zheng yang tak menyadari kalau Ailu telah mati, justru mengajak Ailu mengobrol, sehingga tak sengaja malah membongkar semua rencana pemberontakan. 阿一路，你倒是说话呀！你， 张振发， Mengetahui kalau rencananya sudah diketahui oleh Jiang Yu, Zheng yang panik berlari meninggalkan kamar menuju ke arah di mana pengawalnya berada, sambil berteriak kalau telah ada orang yang berniat membunuhnya. Wu An sempat melindungi pemimpinnya, namun setelah melihat plakat khusus sang kaisar di hadapannya, membuat Wu An beserta dengan bawahannya berlutut di hadapan Jiang Yu. Tak punya jalan keluar, Zhang memohon ampunan kepada Jiang Yu. Akan tetapi, karena kesalahannya yang sudah sangat fatal, hanya hukuman mati yang pantas diterima oleh dirinya. 胆力决！ Di hadapan Wu An beserta dengan semua para prajurit, Jiang Yu mengatakan kalau dia akan mengambil alih jabatan komando benteng sambil menunggu utusan resmi dari kekaisaran, agar kondisi di dalam benteng Yumen tidak menjadi kacau balau karena tidak adanya pemimpin di sini. Sisi yang masih pingsan dirawat oleh keempat temannya, sembari menunggu ramuan penawar racun serangga yang dibuat oleh Miaoyi bekerja. Tak lama setelah sadar, Sisi mengamuk dan ingin sekali membalas dendam kepada Wutu. Karena ternyata sewaktu dia kecil, Wutulah orang yang telah membantai desa serta membunuh kedua orang tuanya tepat di depan matanya. Sisi juga bercerita tentang banyaknya tawanan orang-orang Han di dalam sebuah gua yang juga diracuni sama seperti dirinya. Mendengar hal tersebut, Jiang Yu berinisiatif untuk segera membawa Sisi ke tempat dia ditahan, meskipun saat perjalanannya menuju ke sana, Sisi tidak bisa melihat kemana arah dia dibawa. Namun karena sudah lama dia tinggal di perbatasan, Sisi bisa mengetahui kemana dia dibawa melalui suara angin padang pasir perbatasan Yumen. Dan di waktu yang bersamaan juga, Wutu pun akhirnya mendapatkan berita tentang kematian Ailu beserta Zheng, dan gerbang Yumen sepenuhnya telah diambil oleh Jiang Yu. 是这儿，就是这里。 客官万用啊！ Mereka bertiga kini telah sampai di penginapan Yanzi, tempat di mana Sisi menduga kalau dia telah dibawa ke tempat ini. Sambil menunggu keadaan di dalam sepi, mereka bertiga pun menginap sebagai para pedagang hingga malam pun berlalu. Mereka bertiga mencari sebuah tempat yang diduga markas dari para pemberontak. Sebuah jalan menuju ke gua ditemukan di dalam penginapan tersebut, yang ternyata di dalamnya memang tempat di mana Ailu membawa Sisi. Jiang Yu dan Sisi lalu menyusuri gua itu untuk mencari di mana keberadaan dari orang-orang Han yang disekap oleh para pemberontak. Mereka berdua hampir saja ketahuan. Namun sigap, Jiang Yu berhasil bersembunyi hingga tak sengaja memeluk Sisi yang nampak baru kali ini dipeluk oleh seorang laki-laki. Setelah berhasil mengetahui markas musuh, mereka kembali ke benteng Yemen untuk menyusun strategi. Sisi sempat bersikeras ingin langsung menyerbu, tetapi Jiang Yu mengingatkan bahwa tindakan gegabah tanpa perencanaan malah bisa membahayakan para tawanan. Apalagi jika Wutu sampai meniup siulan pemicu mantra, semua tawanan bisa saling membunuh dan membuat kekacauan yang lebih parah dari kejadian yang dulu pernah Sisi alami. Di tengah percakapan mereka bertiga, datanglah utusan kekaisaran bernama Liu yang membawa kabar bahwa rombongan pengangkut sutra ketiga telah masuk di perbatasan. Jiang Yu pun segera menemui Tuan Xing di luar untuk memberikan salam serta meminta Wu An untuk lebih memperketat keamanan gerbang Yumen. Esok paginya, Miaoyi disibukkan dengan membuat ramuan penawar racun serangga guna menyelamatkan orang-orang Han yang masih disekap oleh para pemberontak. Sisi juga terlihat berada di sana, sedikit membantu membuat ramuan penawar racun, dan ketika Jiang Yu datang, Sisi meminta maaf atas sikapnya semalam yang terlalu egois memikirkan diri sendiri. Jiang Yu lalu menemui Miaoyi untuk berbicara secara empat mata serta memberikan Miaoyi sebuah tusuk rambut emas pemberian kekasihnya.
2 bulan lalu, Jiang Yu sudah berjanji menikahi kekasihnya Sun Jun, pemimpin pabrik sutra desa Sichuan. Akan tetapi karena dirinya mendapatkan titah dari sang kaisar, Jiang Yu urung menikahi dirinya. Karena Jiang Yu lebih dulu ingin menyelesaikan urusan kerajaan yang disebabkan oleh dirinya, dan tidak tahu apakah nantinya dia masih hidup atau tidak. Jiang Yu yang menganggap kalau misi ini terlalu berisiko, memilih untuk menitipkan tusuk rambut emas itu kepada Miao Yi, agar bisa diserahkan Miao Yi kepada Su Jun jika dia mati dalam misi ini. Esok paginya, Jiang Yu berangkat mengawal rombongan pedagang pembawa sutra menuju Wusun. Namun di tengah perjalanannya, Miao Yi malah menyusul dan mengembalikan tusuk rambut emas yang dia bawa ke tangan Jiang Yu agar Jiang Yu bisa tetap hidup, mengembalikan sendiri tusuk rambut itu kepada kekasihnya. Tak lama, Wutu beserta dengan pasukannya tiba-tiba muncul menghadang, dan pertempuran pun terjadi di sana. Sisi ternyata diam-diam menyelinap ke dalam salah satu peti barang karena dia yakin kalau Wutu pasti akan muncul untuk merebut sutra yang Jiang Yu bawa. Meskipun Miao Yi, Jiang Yu, dan Sisi bertarung bersama melawan Wutu, namun kekuatan mereka bertiga tidak sebanding dengan kekuatan Wutu, sehingga Miao Yi terpaksa mengorbankan dirinya agar Jiang Yu dan Sisi bisa kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, Jiang Yu dan Sisi berhasil kembali ke benteng Yumen namun dalam keadaan terluka parah. Liu lalu masuk dengan menyeret Buan yang dinilai lalai karena gagal mengirimkan bala bantuan dengan alasan adanya badai pasir. Liu juga menjelaskan bahwa semua tahanan telah berhasil mereka selamatkan dan saat ini kondisi mereka sudah berangsur membaik setelah minum obat ramuan dari Miao Yi. Wutu dan pasukannya kini telah kembali lagi ke penginapan. Namun sesampainya di sana, dia malah sangat marah dan kesal setelah melihat semua para bawahannya mati. Dan ternyata sebelum pengawalan itu, Jiang Yu, Liu, dan Tuan Xing telah merencanakan sebuah strategi yang dimana ketika Wutu menyergap Jiang Yu, Liu beserta dengan para pengawal kerajaan lainnya masuk menyusup ke dalam penginapan untuk menyelamatkan para sandera yang ditahan di dalam goa. Dan tak hanya itu juga, mereka telah sengaja mengosongkan peti sutra agar Tuan Xing bisa membawa peti sutra itu menuju ke Wusun melalui jalur lainnya dengan aman. Rencana mereka seharusnya berjalan dengan baik, namun gara-gara Wuan yang gagal menyusul ke area pertempuran, mereka pun harus kehilangan banyak pasukan di sana. Liu menyarankan Jiang Yu untuk menghukum mati Wuan, tetapi Jiang Yu memilih mengampuni Wuan demi mempertahankan kekuatan tempur karena saat ini mereka sedang kekurangan banyak pasukan. Esok harinya, setelah benar-benar pulih, Jiang Yu dan Sisi mengunjungi makam Miao Yi, berdoa dan berjanji kalau mereka akan membalaskan dendam kematiannya. Tak lama, Liu datang dengan membawa surat resmi dari Kekaisaran Han yang berisi perintah untuk mengawal rombongan pengantin putri kekaisaran yang akan dinikahkan. Namun, pernikahan itu merupakan pernikahan diplomatik di antara dua kerajaan demi menekan kekuatan militer Xiongnu. Di barak militer Xiongnu, Wutu dicaci maki oleh sang pemimpin pemberontakan yang bernama Tuan Bao karena telah gagal mempertahankan markas miliknya. Tak lama, Zhou, seorang jenderal yang kedudukannya sama dengan Wutu, memberikan sebuah informasi kalau saat ini kerajaan Han berencana melaksanakan pernikahan diplomatik dengan Kekaisaran Wusun. Mungkin masalah ini akan menjadi sangat rumit lagi jika pernikahan diplomatik ini benar-benar terjadi. Maka dari itu, Zhou menawarkan sebuah solusi untuk mencegah pernikahan tersebut yang dengan akan membunuh putri dari kerajaan Han bila mana rombongan mereka telah tiba di benteng Yumen. Tuan Bao sangat senang mendengar rencana tersebut dan meminta Wutu untuk tidak perlu ikut campur karena kecerobohan yang telah dia buat sebelumnya. Rombongan pembawa putri kerajaan Han akhirnya telah sampai di benteng Yumen. Jiang Yu yang menyambut mereka semua lalu meminta maaf kepada Tuan Tang jika dia tidak bisa menyambut rombongan dari kejauhan karena situasi genting yang sedang terjadi.
Tuan Tang pun meminta Jiang Yu untuk tidak memikirkan hal tersebut. Terlebih lagi sampai sekarang sang kaisar masih terus memuji Jiang Yu atas kerja kerasnya. Namun tiba-tiba para pasukan yang dikirimkan oleh Zhou telah sampai di dalam benteng yang lalu mulai menyerang demi membunuh putri kerajaan Han. Jiang Yu meminta maaf kepada sang putri karena nyawanya hampir saja melayang akibat peristiwa penyerangan ini. Akan tetapi ketika mereka berdua saling bertatap-tatapan, mereka berdua sangat terkejut sebab tidak menyangka akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Di dalam sebuah ruangan, Su Jun pun bercerita tentang bagaimana dirinya bisa menjadi putri dari dinasti Han. Mulanya semua berasal dari ketidaksengajaannya saat membantu krisis perbatasan negara dengan mengumpulkan sutra-sutra milik penduduk Sichuan sebagai bantuan menyelesaikan krisis tersebut. Tindakannya tersebut dianggap sangat berjasa, hingga sang kaisar menganugerahi dirinya gelar Putri Jingde yang lalu dikirim ke Wusun sebagai pernikahan diplomat. Dan sama seperti Jiang Yu, dia pun menuruti titah sang kaisar demi kemakmuran rakyat Han. Mereka berdua hanya bisa saling menatap, sadar bahwa cinta mereka harus menyerah pada takdir dan kesetiaan kepada sang kaisar. Tuan Bao sangat murka kepada Zhou setelah kegagalannya dalam membunuh putri dinasti Han. Terlebih lagi, dua jenderalnya kini sama-sama berbuat kesalahan yang menyebabkan kerugian di pihak mereka. Tuan Bao yang tak ingin mereka berdua melakukan kesalahan lagi, meminta mereka untuk segera menghancurkan benteng Yumen. Dan sebagai hadiahnya, dia akan memberikan jabatan sebagai raja selanjutnya bagi siapa yang lebih dulu merebut wilayah tersebut. Menghadapi situasi yang makin genting, Jiang Yu, Liu beserta dengan Tuan Tang membahas rencana darurat sebab mereka tahu serangan besar Xiongnu akan datang besok. Perbatasan Yumen tidak akan bisa menghindari pertempuran sengit. Maka Jiang Yu pun memutuskan untuk mengevakuasi seluruh warga sipil beserta rombongan pengantin segera berangkat malam ini juga ke wilayah Wusun demi menjaga diplomasi kekaisaran. Jiang Yu pun terpaksa melepas Su Jun dalam kegelapan malam. Namun dalam sunyi dan luka itu, Sisi yang mencintai Jiang Yu diam-diam datang mendekat, menyemangati Jiang Yu dengan hangat dan berkata bahwa dia akan tetap berada di sini bersama dengan Jiang Yu, menghadapi musuh yang selama ini ingin dia bunuh. Keempat sahabat Sisi pun juga memutuskan untuk tetap berada di sana, membantu Jiang Yu meskipun kematian ada di depan mata mereka. Esok harinya, Wutu bersama dengan pasukannya tiba lebih dulu di perbatasan Yumen. Dan kedatangan mereka disambut oleh Wuan yang ternyata memang telah bersekongkol semenjak Zheng memimpin di perbatasan. Dia pun juga memberikan peta pertahanan dinasti Han kepada Wutu setelah Wuan berhasil mengambilnya ketika Jiang Yu tertidur, serta telah menyisakan pasukan Han yang loyal kepadanya saja di dalam benteng Yumen agar Wutu bisa merebut benteng Yumen tanpa perlu rasa khawatir. Wutu sangat senang mendengar hal itu dan berjanji akan menjadikan Wuan sebagai pemimpin benteng Yumen setelah urusan mereka di sana berakhir. Akan tetapi, Wutu yang sudah dibutakan oleh ambisi langsung masuk tanpa curiga, tanpa menyadari kalau semuanya adalah jebakan dari Jiang Yu. Jiang Yu yang sudah menyadari pengkhianatan Wuan sejak awal memang sengaja memberi kepercayaan kepada Wuan agar rencana ini berjalan. Meskipun saat ini mereka hanya memiliki sepertiga dari kekuatan awalnya karena 5.000 pasukan telah dikirim untuk melumpuhkan Zhao di wilayah Gurun Hantu. Jiang Yu telah menghitung matang-matang strategi ini, termasuk membiarkan Wuan mengambil diam-diam peta negara Han agar rencananya berjalan tanpa dicurigai oleh pihak musuh dan pertempuran itu pun segera pecah di dalam benteng Yumen. Pasukan benteng Yumen pun bertarung mati-matian. Debu, darah, dan api bercampur jadi satu. Meskipun mereka kalah jumlah, namun strategi berlian dari Jiang Yu berhasil membuat pasukan Wutu kewalahan di medan pertempuran.
Han Xiang pun mengorbankan nyawanya demi bisa membuat Wutu tidak bergerak, agar Sisi dan Jiang Yu bisa menusukkan pedang mereka ke tubuh Wutu. Singkat cerita, akhirnya benteng Yumen pun berhasil dipertahankan meski harus dibayar dengan banyaknya darah yang tertumpah. Jiang Yu pun juga mencatatkan sebuah sejarah sebagai seorang jenderal hebat yang berhasil menang perang walaupun menggunakan pasukan yang lebih sedikit. Dan sebelum film berakhir, Su Junya saat ini masih dalam perjalanan menuju ke kerajaan Wusun, hanya bisa menangisi kisah cintanya karena cintanya harus menjadi korban demi kejayaan dari sang kaisar. Sementara itu, di desa Siquan yang damai, Sisi kini hidup sebagai penjaga baru menggantikan peran Su Jun di hati penduduk Siquan, bahkan mungkin juga di hati Jiang Yu. Meski luka lama belum benar-benar sembuh, setidaknya Sisi tahu cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal keberanian untuk bertahan dan berkorban bersama. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!